Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 3 akan menjelaskan kasus 3, yaitu harga pokok produksi produk rusak. Sebelumnya kami akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rizky Yogantoro, NIM 2010, Ardineo Akbar Zilhamsyah, NIM 2025, saya sendiri Vivi Alinda Sulaiman, NIM 2034, Iqmal Zikri Muktashimbillah, NIM 2049, dan Winda Agustin Dwi Pratiwi, NIM 2066. Jadi di sini kasus 3, harga pokok produksi produk rusak, gambaran dan informasi perusahaan pada kasus 3 ini, perusahaan PT Sumber Kaca yang memproduksi gelas kaca dalam kegiatan produksinya menggunakan 2 departemen, yakni Departemen 1 Peleburan dan Departemen 2 Pencetakan. Dalam kegiatan produksinya, terdapat barang hilang akhir proses dan terdapat barang rusak. Jenis biaya overhead pabrik yang digunakan menggunakan biaya overhead pabrik aktual yang dialokasikan ke masing-masing departemen. Perlakuan untuk produk rusak sama dengan produk hilang akhir. Nah, berikut data produksi PT Sumber Kaca. Produk yang dimasukkan dalam proses pada Departemen 1 ialah sebesar 2.000 dan di Departemen 2 ialah sebesar 1.500. Pada produk yang selesai ditransfer ke Departemen 2 pada Departemen 1 sebesar 1.500. Produk yang ditransfer ke gudang pada Departemen 2 sebesar 1.000. PDP akhir bulan BB dan BP 75%, konversi 80% pada Departemen 1 sebesar 400 dan pada Departemen 2 sebesar 300. Hilang awal proses pada Departemen 2 sebesar 100. Produk yang hilang di akhir proses pada Departemen 1 sebesar 100 dan produk rusak pada Departemen 2 sebesar 100. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Winda Agustin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi yang terjadi di PT Sumber Kaca selama bulan Januari. Yang pertama, atau tanggal 1, PT Sumber Kaca membeli bahan baku kaca bekas ke pemasok dengan tunai sebesar 15 juta. Yaitu untuk penulisan jurnal umumnya tanggal 1, keterangannya persediaan bahan baku pada posisi debit sebesar 15 juta dan kas pada posisi kredit sebesar 15 juta. Tanggal 2, PT Sumber Kaca membeli bahan penolong ke toko Abadi sebesar 5 juta secara kredit. Jurnal umumnya persediaan bahan penolong pada posisi debit sebesar 5 juta dan hutang dagang pada posisi kredit sebesar 5 juta. Yang ketiga, pada Departemen 1, pelaburan telah terpakai tenaga kerja sebesar 10 juta. Jurnal umumnya BDP pada bahan penolong pada Departemen 1 sebesar 10 juta, pada utang gaji dan upah sebesar 10 juta. Yang keempat, biaya overhead pabrik yang terjadi di Departemen 1 pelaburan sebesar 8 juta. Jurnal umumnya BDP pada BTK Departemen 1 sebesar 20 juta, pada utang gaji dan upah sebesar 10 juta. Yang keempat, biaya overhead pabrik yang terjadi di Departemen 1 pelaburan sebesar 8 juta.
Jurnal umumnya BDP pada bahan overhead pabrik Departemen 1 pada posisi debit sebesar 8 juta, BOP pabrik pada posisi kredit 8 juta. Yang kelima, PT Sumber Kaca membayar biaya tenaga kerja Departemen 1 secara kredit. Jurnal umumnya hutang gaji pada posisi debit sebesar 10 juta dan kas sebesar 10 juta pada posisi kredit. Tanggal 6, PT Sumber Kaca membayar utang ke Toko Abadi pada transaksi kedua. Utang dagang Toko Abadi pada posisi debit sebesar 5 juta, kas 5 juta. Tanggal 7, pembebanan biaya bahan baku Departemen 1 sebesar 9 juta. BDP pada bahan baku Departemen 1 pada posisi debit sebesar 9 juta, persediaan bahan baku pada posisi kredit sebesar 9 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang nomor 8 yaitu pembebanan biaya penolong ke Departemen 1 sebesar 2 juta rupiah. Untuk jurnal umumnya BDP pada BDP Badan Pendapatan Departemen 1 untuk debit 2 juta rupiah, untuk kas bahan penolong 2 juta rupiah. Yang nomor 9, Departemen Pengolahan mentransfer harga pokok produksi ke Departemen 2, pencetakan dan mencatat barang dalam proses kepersediaan barang setengah jadi. Untuk jurnal umumnya BDP Departemen 2, HPP Departemen 1, bagian debit Rp24.264.000. Untuk bagian kredit BDP Departemen 1 peleburan Rp24.264.000. Yang nomor 10, Departemen 2 pencetakan menggunakan bahan penolong untuk menyelesaikan produk sebesar 3 juta rupiah. Untuk jurnal umumnya BDP bahan penolong Departemen 2 percetakan untuk debit sebesar 3 juta rupiah. Untuk kredit peresmian bahan penolong sebesar 3 juta rupiah. Yang nomor 11, biaya overhead pabrik yang digunakan di Departemen 2 percetakan sebesar 8 juta rupiah. Untuk jurnal umumnya BDP BUP Departemen 2 percetakan untuk posisi debit 8 juta rupiah. Untuk kredit BUP aktual sebesar 8 juta rupiah. Yang nomor 12, Departemen 2 percetakan menggunakan tenaga kerja sebesar 6 juta rupiah. Jurnal umumnya BDP BTK Departemen 2 percetakan untuk debitnya 6 juta rupiah dan untuk kreditnya kas 6 juta rupiah. Yang nomor 13, Departemen 2 percetakan mentransfer barang jadi ke gudang dan mencatat produk dalam proses departemen percetakan. Untuk jurnal umumnya peresmian barang jadi dengan debit Rp32.316.000. Untuk kredit BDP Departemen 2 percetakan sebesar Rp32.316.000. Untuk nomor 14, PT Sumber Kaca menjual produk jadi sebesar 500 fix dengan harga jual HPP tambah 30% secara tunai. Untuk jurnal umumnya pada debit kas sebesar Rp42.011.840. Untuk posisi kredit penjualan Rp42.011.840. Untuk HPP debit Rp3.316.800. Untuk posisi kredit persediaan barang jadi
Rp32.316.800. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan lembar perhitungan unit ekuivalensi Departemen 1. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 ialah biaya bahan baku pada unit ekuivalennya 1.500 ditambah 400 dikali 75% ditambah 100 dibagi 1.900, yaitu 9 juta. Dan per unitnya terbilang 4.737. Dan biaya bahan penolong 1.500 ditambah 400 dikali 75% ditambah 100 dibagi 1.900, dan jadi totalnya ialah 2 juta. Dan terbilang per unitnya ialah 1.053. Dan biaya tenaga kerja 1.500 ditambah 400 dikali 80% ditambah 100 dibagi 1.920, yaitu total biayanya ialah 10 juta dan terbilang per unitnya 5.208. Dan biaya overhead pabrik unit ekuivalennya 1.500 ditambah 400 dikali 80% ditambah 100 dibagi 1.920, total biayanya 8 juta dan terbilang per unit 4.167. Jadi total keseluruhan total biayanya ialah 29 juta dan terbilang per unitnya ialah 15.165. Untuk perhitungan biayanya, HPP produk selesai yang ditransfer Departemen 1 ialah 1.500 unit, dan untuk per unitnya 15.165. Jadi total biayanya ialah Rp27.747.500. Perhitungan biaya penyesuaian produk hilang akhir proses, unitnya ialah 100, untuk per unitnya 15.165, dan total biayanya ialah Rp1.516.500. HPP produk selesai yang ditransfer Departemen 1, unitnya ialah 1.500, untuk per unitnya 16.176. Jadi total keseluruhannya ialah 24.264.000. HPP PDP pada akhir bulan 400 unit. Biaya bahan baku per unitnya 400 dan penyusutannya 75%, dan untuk per unitnya 4.737. Dan hasil biayanya ialah Rp1.421.100. Biaya bahan penolong 400 unit, penyusutannya 75% dan per unitnya 1.053. Total biayanya Rp315.900. Biaya tenaga kerja 400 unit, penyusutan 80%, per unitnya 5.208. Total biayanya Rp1.666.560. Biaya overhead pabrik per unitnya 400, penyusutan 80%, dan per unitnya 4.163, dan total biayanya Rp1.333.490. Jadi total keseluruhannya ialah 4.737, dan jumlah biaya produksi Departemen 1 sebesar Rp29.000.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu biaya yang dibebankan dalam Departemen 2. HPP produk yang diterima dari Departemen 1, total biayanya ada Rp22.747.500. Terbilang per unitnya 15.165. Penyesuaian HPP produk hilang awal proses. Total biayanya Rp1.500.000
516.500, terbilang per unitnya 15.165. Total biayanya ada 24.264.000. Total unitnya ada 16.176. Biaya yang ditambahkan di Departemen 2. Biaya bahan penolong pada unit ekuivalen ada 1.000 ditambah 300 dikalikan 75% ditambahkan 100 sama dengan 1.325 dengan total biaya 3 juta dan terbilang 2.264 unit. Biaya tenaga kerja 1.000 ditambahkan 300 dikali 80% ditambahkan 100 sama dengan 1.345 dengan total biaya 6 juta sama dengan 4.478 unit. Biaya overhead pabrik 1.000 ditambahkan 300 dikali 80% ditambahkan 100 sama dengan 1.340. Total biaya 8 juta ada 5.910 unit. Jumlah biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2 total biaya 24.264.000 ada 16.176 unit. Jumlah biaya kumulatif Departemen 2. Total biaya 41.264.000 terbilang 28.888 unit. Perhitungan biaya. Harga pokok yang ditransfer ke gudang. HPP dari Departemen 1 ada 1.000 unit. Harga per unitnya 16.170 sama dengan totalnya 16.176.000. HPP dari Departemen 2 ada 1.000 unit dengan harga per unitnya Rp12.712. Totalnya 12.712.000. HPP yang rusak perlakuannya sama dengan produk hilang akhir. Ada 100 unit dengan harga per unitnya Rp28.888. Dengan totalnya Rp2.888.800. HPP produk jadi yang ditransfer ke gudang ada 1.000 unit dengan harga per unitnya Rp32.316.8. Totalnya Rp32.316.800. HPP PDP pada akhir bulan ada 300 unit. HPP PDP dari Departemen 1 ada 300 unit dengan tidak adanya penyusutan, harga per unitnya 16.176. Totalnya 4.852.800. Biaya bahan penolong ada 300 unit dengan penyusutan 75%. Harga per unitnya Rp2.264. Totalnya Rp509.400. Biaya tenaga kerja ada 300 unit dengan penyusutan 80%. Harga per unitnya Rp4.478 dengan total Rp1.074.720. Biaya overhead pabrik 300 unit dengan penyusutan 80%. Per unitnya Rp5.970 dengan total Rp1.432.800. Di sini tertotal ada 7.869.700
Rp720. Jumlah biaya produksi kumulatif Departemen 2 yaitu Rp40.186.520. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada laporan biaya produksi Departemen 1. Laporan biaya produksi Departemen 1 peleburan. Data produksi. Produk yang dimasukkan dalam proses 2.000. Produk yang selesai ditransfer ke Departemen 2 1.500. PDP akhir bulan atau BB dan BP 75%, konversi 80%, 400. Produk yang hilang di akhir proses ada 100. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 1. Biaya bahan baku per unit 4.737 dengan total biaya 9 juta. Biaya bahan penolong per unit 1.053 dengan total biaya 2 juta. Biaya tenaga kerja per unit 5.208 dengan total biaya 10 juta. Biaya overhead pabrik per unit 4.167 dengan total biaya 8 juta. Total biaya Departemen 1 pengolahan per unit 15.165 dengan total biaya 29 juta. Perhitungan biaya HPP produksi selesai yang ditransfer Departemen 1 per unit 1.500. Per unit itu 15.165 dengan total biaya 22.747.500. Penyesuaian produk hilang akhir proses per unit 100. 15.165 per unit dengan total biaya 1.516.500 rupiah. HPP produk selesai yang ditransfer Departemen 1 per unitnya itu 1.500. Per unit 16.176 dengan total biaya 24.264.000 rupiah. HPP PDP pada akhir bulan 400 unit. Biaya bahan baku 1.421.100 rupiah. Biaya bahan penolong 315.900.000 rupiah. Biaya tenaga kerja 1.666.560.000 juta rupiah. Biaya overhead pabrik 1.333.440 juta rupiah. Jumlah biaya produksi Departemen 1 peleburan jadi 29 juta rupiah. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, laporan biaya produksi Departemen 2. Laporan biaya produksi Departemen 2 pencetakan. Data produksi. Produksi yang diterima dari Departemen 1 sebanyak 1.500. Produk yang selesai ditransfer ke gedung sebanyak 1.000. PDP akhir bulan BP 60%, konversi 80% sebanyak 300. Produk yang rusak 100, produk yang hilang awal proses sebanyak 100. Jumlah totalnya 1.500. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 2, HPP produk yang diterima dari Departemen 1 per unit 15.165, total biaya 22.747.500. Penyesuaian HPP produk hilang awal proses per unit 15.165,
Total biaya Rp1.516.560. Total per unit 16.176. Total biaya 24.264.000. Total biaya 3 juta rupiah. Biaya tenaga kerja 4.478 per unit. Total biaya 9 juta rupiah. Biaya overhead pabrik per unit 5.970. Total biaya 8 juta rupiah. Jumlah biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2 sebanyak 16.176 per unit. Total biaya 24.264.000 rupiah. Jumlah biaya kumulatif Departemen 2 per unit 28.888. Total biaya 51.264.000 rupiah. Harga pokok yang ditransfer ke gedung. HPP dari Departemen 1 unit 1.000 per unit 16.176. Total 16.176.000 rupiah. HPP dari Departemen 2 1.000 unit per unit 12.712. Total 12.712.000 rupiah. Yang rusak perlakuannya sama dengan produk gunung kasur. Unit 100 per unit 28.898. Total 2.888.800 rupiah. APP produk jadi yang ditransfer ke gedung. Unit 1.000 per unit 32.316,8. Total 32.316.800 rupiah. APP PDP pada akhir bulan 300 unit. APP PDP dari Departemen 1 sebanyak 4.852.800 rupiah. Biaya bahan penolong sebanyak 509.400 rupiah. Biaya tenaga kerja sebanyak 1.074.720 rupiah. Biaya overhead pabrik sebanyak 1.432.800 rupiah. Kemudian ditambah 7.869.720 rupiah. Jumlah biaya produksi kumulatif Departemen 2 menjadi 48.186.020 rupiah. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.